warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Manajemen Kurikulum. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang perencanaan kurikulum yang beranggotakan saya Alifia Citaresti, yang kedua Emma Zulfani Hayah, yang ketiga Aprilia Eka Cahyani. Di sini yang pertama adalah pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan merupakan tahap awal dalam sebuah manajemen sesuatu untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai. Perencanaan adalah hal yang sangat esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan penting dengan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya seperti pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, di mana fungsi-fungsi manajemen tersebut sebenarnya hanya merupakan pelaksanaan dari sebuah perencanaan. Sedangkan pengertian kurikulum sendiri itu menurut beberapa ahli mempunyai makna yang berbeda-beda. Secara etimologi, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kaur, yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari courir, yang berarti berlari atau turon. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari dari garis start sampai dengan garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu menurut ahli Rusman. Perencanaan kurikulum adalah kesempatan belajar yang dimaksud untuk membina, mendidik ke arah perubahan perilaku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri anak-anak didik. Menurut Hamalik, perencanaan kurikulum merupakan suatu proses sosial yang kompleks yang menurut berbagai jenis dan tingkat perbuatan keputusan. Perencanaan kurikulum berfungsi untuk sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan. Media pembelajaran yang digunakan adalah sumber biaya, tenaga, sarana prasarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, serta unsur-unsur ketenaga kerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, pengembangan kurikulum harus dilihat dari pengalaman yang diperoleh, baik dari dalam maupun dari luar lembaga pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk mempersiapkan anak didik mencapai tujuan pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang menjadi karakteristik perencanaan kurikulum. 1. Perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. 2. Perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif, yang mempertimbangkan dan mengkoordinasi unsur esensial belajar mengajar yang efektif. 3. Perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipasif. Pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan individual anak didik untuk membantu anak didik menuju kehidupan yang kondusif. 4. Tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat. 5. Perencanaan kurikulum paling efektif jika dikerjakan secara bersama-sama. 6. Dalam perencanaan kurikulum harus diadakan evaluasi secara kontinu terhadap semua aspek pembuatan keputusan kurikulum yang juga meliputi kebutuhan relatif bebas untuk mencapai suatu tujuan. Asas-asas perencanaan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum harus berdasarkan asas-asas dan orientasi tertentu. Asas-asas dalam penyusunan kurikulum hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan matang dan baik pada waktu penyusunan kurikulum dalam suatu lembaga pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Asas-asas tersebut antara lain,
Yang pertama yaitu asas filosofis. Asas filosofis mengacu pada pentingnya filsafat dalam menyusun, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum di suatu lembaga pendidikan. Filsafat berusaha mengkaji masalah yang dihadapi, termasuk masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan arah kemana siswa akan dibawa dalam sebuah lembaga pendidikan. Filsafat berisi seperangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Asas yang kedua yaitu asas sosiologi. Asas sosiologi dalam penyusunan kurikulum berperan untuk memberikan dasar dalam rangka menentukan apa saja yang dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. A. Kurikulum dan masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok individu yang terorganisir yang berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai suatu yang berbeda dengan sekelompok atau masyarakat lainnya. Sedangkan kurikulum adalah sebagai program atau rancangan pendidikan yang harus menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat di mana suatu kelembagaan itu berada. Pemenuhan tantangan dan tuntutan bukan hanya dilihat dari segi isi kurikulum itu sendiri, tetapi juga menyangkut aspek pendekatan dan strategi pelaksanaannya. Sehingga nantinya hasil atau output dari kurikulum yang dirancang akan lebih bermakna dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. B. Kurikulum dan kebudayaan. Kebudayaan hakikatnya merupakan pola kelakuannya secara umum terdapat dalam suatu masyarakat. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwujudkan dalam 3 hal. Yang pertama, ide, konsep, gagasan, nilai, dan norma. Yang kedua, sebagai kegiatan. Yang 3 merupakan benda hasil karya manusia. Dalam konteks ini, sekolah mempunyai tugas khusus untuk memberikan pengalaman kepada para siswa dengan salah satu alat yang disebut sebagai kurikulum. Maka dari itu, kurikulum juga disebut sebagai pengalaman belajar. C. Kurikulum dan ilmu pengetahuan teknologi. Perkembangan iptek semakin hari semakin mencengangkan dan pengaruhnya sangat luas menyangkut berbagai bidang aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, kehidupan beragama, hankam, dan pendidikan itu sendiri. Dengan kemajuan iptek sebagaimana dijelaskan di atas, dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak harus berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Asas yang ketiga yaitu asas organisatoris. Asas ini berfungsi memberikan dasar-dasar dalam bentuk bagaimana sebuah pelajaran disusun, bagaimana penentuan urutan mata pelajaran, dan bagaimana menentukan luas dan jangkauan sebuah mata pelajaran. Asas selanjutnya yaitu asas psikologi. Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik yang normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku, atau bisa juga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan tentang gejala atau kegiatan jiwa. Dalam proses penyusunan dan pengembangan kurikulum, seorang mengembangkan harus memperhatikan kondisi psikologi siswa, kebutuhan dan minat, serta teori-teori dan psikologi belajar. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah upaya untuk menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia atau tepatnya seorang anak ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, dalam penyusunan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa
dan bagaimana perilaku harus dikembangkan. Keempat yaitu komponen perencanaan kurikulum. Komponen yang pertama yaitu komponen isi atau konten. Komponen perencanaan kurikulum yang pertama dapat dijadikan identitas permasalahan kurikulum adalah konten atau isi. Menurut H. Malik 2008 menyatakan bahwa konten atau isi kurikulum adalah susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang meliputi bahan kajian dan mata pelajaran. Berdasarkan berikut konten menjadi fokus penelitian. Komponen yang kedua yaitu komponen aktivitas belajar atau strategi pembelajaran. Komponen kurikulum yang kedua dapat dijadikan identifikasi permasalahan kurikulum adalah aktivitas belajar. Menurut H. Malik 2008 menyatakan bahwa aktivitas belajar adalah berbagai aktivitas yang diberikan pada pembelajaran dalam situasi belajar mengajar. Berdasarkan hal tersebut, aktivitas belajar dapat menjadi fokus penelitian. Komponen yang ketiga yaitu komponen sumber belajar. Komponen perencanaan kurikulum yang ketiga yang dapat dijadikan identifikasi permasalahan kurikulum adalah sumber. Menurut H. Malik 2008 menyatakan bahwa sumber dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, antara lain adalah buku, perangkat lunak, komputer, film, kaset, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, aktivitas belajar dapat menjadi fokus penelitian. Komponen yang keempat yaitu komponen evaluasi. Komponen perencanaan kurikulum yang keempat yang dapat dijadikan permasalahan kurikulum adalah evaluasi. Menurut H. Malik 2008 menyatakan bahwa evaluasi dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan bersifat terbuka. Dari evaluasi ini dapat diperoleh keterangan mengenai kegiatan dan kemampuan belajar siswa dan pelaksanaan kurikulum oleh guru dan tenaga pendidik lainnya. Berdasarkan hal tersebut, aktivitas belajar menjadi fokus penelitian. Komponen yang kelima yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4 yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional adalah tujuannya bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Tujuan yang kedua yaitu tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan yang keempat yaitu tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasa tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Mungkin itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.